Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Lil Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menjalankan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan apa yang akan kita pelajari tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas tentang adabun naumi atau etika-etika ketika kita ingin beranjak tidur. Yang mana di sini beliau menjelaskan an-naumu daruriyun lil insani. Tidur merupakan hajat atau merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang. Li'annahu yu'idu ilaihi ma faqadahu minal quwwati athna'al amali. Karena dengan tidur itu dapat menimbulkan kekuatan yang baru bagi seseorang ketika kekuatan tersebut telah habis di dalam melaksanakan aktivitas dalam kesehariannya. Kemudian di sini dijelaskan wa ahsanul awqati lin-naumi al-lailu. Waktu yang terbaik bagi seseorang untuk melaksanakan tidur adalah pada waktu malam. Li'anna fihi al-hudu'a was-sukunah. Karena sesungguhnya pada waktu malam seseorang itu mendapati ketenangan, ketentraman ketika dia melaksanakan tidur pada waktu tersebut. Wa amma saharu, adapun orang yang tidak tidur pada waktu malam, atau dalam istilah bahasa Jawanya itu adalah melean, famudurrun bisihah, maka itu dapat menyebabkan berbahaya di dalam kesehatan seseorang. Li'annahu yamna'ul insana minan naumi al-kafi li rahatihi. Karena as-saharu atau tidak tidur malam itu dapat mencegah seseorang dari tidur yang cukup. Kemudian selanjutnya adalah wa yusabbibu lahu usral hadmi, ya, menyebabkan sulitnya pencernaan di dalam tubuh kita. Wa du'fal jismi, dan melemahkan tubuh seseorang. Wal ala marra'si, dapat juga orang yang sering melean atau orang yang sering tidak tidur malam itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit di area kepala. Wa amradal aqli, dan juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit akal. Maka dari itu sebisa mungkin, adapun kalau ada kebutuhan yang menyebabkan sulit untuk tidak dapat tidur malam, dalam artian kalau bagi kami para santri yaitu adalah dengan mutolaah atau murojaah pada waktu malam, yang mana waktu-waktu tersebut tidak ada waktu lagi di selain waktu-waktu tersebut, maka tidak apa-apa, akan tetapi sebisa mungkin bagi seseorang meskipun sebentar, hendaknya orang tersebut harus mengambil waktu istirahat pada waktu malam. Wa naumun nahari la yu'awwidu an naumil laili, dan tidur pada waktu siang la yu'awwidu an naumil laili, itu tidak dapat mengganti pada tidur waktu malam. Fa'alaika an tanama mubakkiran litakuma mubakkiran, maka hendaknya bagi kita untuk tidur secepat mungkin pada awal malam, setelah orang itu
melaksanakan kewajiban di antara sholat isya atau kebiasaan-kebiasaan dari sholat-sholat sunnah. Setelah melaksanakan hal-hal tersebut, barulah kita dianjurkan untuk sesegera mungkin mengambil hak istirahat bagi tubuh kita. Kenapa sedemikian? Litaku mubakiron, supaya bangunnya kita itu dapat cepat sehingga waktu tahajud, waktu subuh itu tidak sampai kesiangan. Wala yajuzu an tatula muddatan naumi jiddan. Dan di sini juga tidak diperkenankan untuk tidur dalam waktu yang lama, yang sangat lama. Ya, maka kami mendapat atau teringat dalam suatu faedah yang pernah dijelaskan oleh beberapa guru kita, bahwasannya yang menyebabkan tidur dalam jangka waktu yang lama itu adalah karena makan dan minum yang banyak. Maka disebutkan dalam suatu faedah, man akala kathiron nama kathiron. Barang siapa yang makan banyak, maka dia akan minum banyak. Waman syariba kathiron nama kathiron. Dan barang siapa yang minumnya banyak, tidurnya juga akan banyak. Waman nama kathiron fatahu khairun kathir. Dan bagi orang yang tidurnya banyak, maka dia telah meluputkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kemudian di sini selanjutnya adalah li'anna dzalika yurithul khumula wal kasala. Karena tidur dalam jangka waktu yang sangat lama itu menimbulkan kelemahan di dalam tubuh, wal kasal, dan menyebabkan tubuh ini malas untuk melaksanakan aktivitas. Wa yamna'u 'anil amali, dan mencegah seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan aktivitasnya. Wa yudayyi'ul waqta, dan menyia-nyiakan waktu. Wa takfi muddatan naumi lisyababi thamanu sa'at, dan cukup bagi kaula muda, golongan pemuda-pemuda, tidurnya cukup dengan waktunya dengan 8 jam saja. Wala tanam ba'da tanawulil asya'i halan, dan jangan sesekali bagi kita untuk tidur pas setelah kita melaksanakan makan malam. Mengapa hal sedemikian? Karena di sini disebutkan li'anna dzalika yurithul ahlamal muz'ijah. Karena sesungguhnya hal tersebut dapat menimbulkan mimpi-mimpi yang menjengkelkan, mimpi-mimpi buruk. Ya. Wa qad yusabbibul araq, dan tidur setelah makan itu dapat menyebabkan al-araq, yaitu adalah insomnia atau sulit tidur. Wa huwa aidan yusabbibu qasawatal qalbi. Dan selanjutnya adalah dampak daripada tidur setelah makan itu dapat menyebabkan kerasnya hati. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kerasnya hati. Kama fil hadis, seperti halnya yang telah disebutkan di dalam hadis, adzibu ta'amakum bidzikrillahi wassalati wala tanamu alaihi fataqsu qulubakum. Dalam hadis dijelaskan, cairkanlah makanan kalian, kata Kanjeng Nabi, bidzikrillahi wassalah, dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalati, atau dengan melaksanakan salat setelah makan. Wala tanamu alaih, dan janganlah sesekali bagi kita tidur dalam keadaan kenyang. Fataksu qulubakum, supaya tidak menyebabkan kerasnya hati yang ada di dalam tubuh kita. Wa nam ba'dal akli bisa'atain 'alal aqal, dan tidurlah minimal 2 jam setelah makan. Wala tanam illa ba'dal qiyami biwajibatika,
Dan jangan sesekali bagi kita untuk tidur kecuali telah merampungkan atau menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita. Min sholatin, diantaranya seperti sholat, au qiraatin, atau membaca Quran, atau membaca wirid yang selainnya. Fa in fataka syai'un minha. Adapun jika kita meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban kita, faqdihi, maka tunaikan di lain waktu. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, man nama an witrihi au nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Barang siapa yang tertidur dan dia tidak melaksanakan sholat witir, au nasiyahu, atau dia melupakannya, falyusallihi idza dzakarahu, maka hendaknya dia sesegera untuk mengqadha atau menunaikan sholat yang ia tinggalkan apabila dia telah mengingatnya. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wasta'mil libasal khassa lin-naumi. Kita juga dianjurkan untuk menyiapkan pakaian tertentu, pakaian yang memang khusus buat tidur. Kalau kita nyamannya menggunakan sarung, maka ada sarung khusus yang digunakan untuk tidur, atau ada baju tidur itu tersendiri. Ya. Wa yuhsinu an yakuna wasi'an litatimma bihir rohah. Ya. Dan juga dianjurkan pakaian tidur itu supaya tidak sampai tidak terlalu kecil, alias pakaian yang sedikit lebar dari tubuh kita, litatimma bihir rohah, supaya menyempurnakan kenyamanan di dalam tubuh kita. Wakhla' malabisaka al-yaumiyah, dan dianjurkan untuk melepaskan pakaian keseharian kita, wada'ha fi mahalliha, dan meletakkan pakaian keseharian kita di tempatnya. Kalau pada zaman kita sekarang di gantungan atau di tempat-tempat yang meletakkan pakaian yang kita akan gunakan kembali, liyashula 'alaika akhdhuha sabahan, supaya mempermudah bagi kita untuk mengambilnya ketika kita ingin menggunakan kembali pada waktu paginya. Tsumman fut firasyaka, kemudian ketika kita ingin beranjak ke tempat tidur kita, kita juga dianjurkan untuk melibaskan ngibas tempat tidur kita. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, idza awa ahadukum, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian ingin beranjak ke tempat tidur kalian, ila firashihi falyanfuthu bidakhili izarihi, maka dianjurkan, maka hendaklah bagi kalian untuk menggibas tempat tidur kalian, atau bahasa kita sekarang adalah spray. Fa innahu la yadri ma khalfahu alaih, karena salah seorang dari kalian itu tidak mengetahui apa yang terdapat pada spray kalian. Ay rubbama dabbat fihi hasyaratun mu'adziyatun, barangkali terdapat serangga yang merayap yang dapat mengganggu tidur kita. Kemudian yang selanjutnya adalah wattaji' ala jambikal aiman, hendaknya apabila kita tidur untuk menghadap ke kanan, mustaqbilal qiblah, dan menghadap ke kiblat. Wahmad rabbakal ladzi sallamaka tula yaumik. Adab yang selanjutnya adalah kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita, yang telah menjaga kita selama keseharian kita. Wa waffaqaka lil qiyami biwajibika, dan memberikan kita taufik untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Watlub minhu ta'ala an yahfadhuka fi naumika wa yusallimaka minal mu'diyat. Dan sebelum tidur kita juga dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita fi naumik, di dalam tidur kita, wa yusallimaka minal mu'diyat, dan
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita, menjaga kita dari segala hal atau segala makhluk yang dapat mengganggu kita ketika kita dalam keadaan tidur. Wa kun hadi albal. Nah, yang terakhir adalah hendaknya bagi kita sebelum tidur untuk menenangkan hati kita terlebih dahulu. Khalian minal afkar, mengosongkan pikiran, mengosongkan dari pikiran-pikiran yang kurang baik. Liyakuna naumuka hanian, supaya kita tidur dalam keadaan tenang. Wa tahhir qalbaka anil hikid wal hasad li ahadin minal muslimin, dan bersihkanlah hati kita dari dengki, dari sifat hasud kepada setiap orang-orang muslim lainnya. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang telah kita pelajari pada video kali ini. Wallahul musta'an, alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.